Waktu Ana tanya, berarti semuanya rusak dong. Dia pun menjawabnya, apanya yang rusak? Artinya lagi dia tidak tahu kerusakan apa yang dialami oleh pria pengidap ejakulasi dini. Lalu dia juga memberikan solusi jalan keluarnya menikah. Di zaman sekarang anak SD bahkan TK pun sama orang tuanya banyak yang sudah dikasih Android. Oke, kalau anak TK belum tahu, tapi banyak anak SD bahkan yang sudah tahu onani. Kenapa Ana bisa bilang begitu? Karena banyak pasien kesini yang bilang, saya sering onani sejak kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD. Padahal waktu itu belum ada Android. Apalagi Android zaman sekarang. Banyak sekali itu yang membimbing ke arah sana. Ini hasil percakapannya. Dan Ana mau cerita. Dulu pernah ada laki-laki dengan inisial DS datang ke Ana dan menyampaikan burungnya tidak mau bangun sama sekali sejak datang ke perempuan ini. Inisial pasien itu DS. Ana berani bersumpah. Tadinya awal datang dia mengeluhkan tidak mau bangun tapi tidak mau bilang apa alasannya. Hingga selesai dikerjakan tetap tidak mau bangun dan saat Ana bilang, "Mas, rusak parah konslet semua. Tolong bilang apa yang terjadi sampai seperti ini." Baru kemudian Mas DS ini bilang, "Saya habis terapi ke perempuan yang buka di dekat Doli dan ini dia perempuannya yang sudah membuat burung Mas DS itu mati." Mas DS ini nunjukkan fotonya dan kontaknya dan Ana cross check dengan kontak yang ada di handphone Ana. Sama, ini Mas orangnya. Iya, ini yang melamar jadi babuku Mas. Yang tahu-tahu buka terapi. Kenapa sampai bisa melusuk ke sana? Karena tarifnya murah Mbak Ana. Jadi saya mau coba. Burung Mas DS ini mati total bahkan sejak dalam pengerjaan hingga selesai tidak mau bangun sama sekali. Kemudian Ana minta waktu 7 hari. Mas, kondisinya rusak parah. Ibaratnya mesin kendaraan konslet semua. Saya minta waktu 7 hari. Kalau lewat 7 hari tidak mau bangun, bawa ke sini segera gratis. Saya pegang lagi. Tapi kalau sebelum 7 hari dan dia tetap tidak mau bangun, sabar, butuh proses. Kemudian beliau pulang. Keesokan harinya, esok harinya lagi beruntun 3 kali. Bingung, tidak mau bangun dan Ana sempat marah. Bukankah Ana sudah minta waktu sampai 7 hari? Saat hubungi yang terakhir, Ana marah. Mas, siapa seharusnya yang bertanggung jawab kalau burungmu mati begini? Kenapa seolah-olah Anda minta Ana untuk mempertanggungjawabkan? Anda datang ke Ana dalam kondisi mati total. Saat pulang tetap dalam kondisi mati total, yang Anda kejar yang mematikan burungnya. Ana sempat marah, kemudian Ana bilang, ini belum lewat 7 hari, oke begini. Saya minta waktu lagi Mas, 2 hari lagi, kalau tetap tidak mau bangun, bawa ke sini segera hubungi saya, oke. Keesokan harinya, tidak ada kabar dari beliau. Ana anggap karena Ana sempat marah beliau tidak mau hubungi, takut mungkin. Hari berikutnya, berarti hari kelima ya kalau nggak salah ya. Hari kelima setelah pulang terapi ya. Ana inisiatif duluan yang nyapa, Mas gimana kabar burungnya? Karena maksud Ana kalau memang belum membaik, oke lah bawa ke sini. Terus Mas DS ini bilang, Mbak Ana minta maaf saya kemarin lupa ngabari. Kemarin sore sudah pulih normal. Sudah bagus, ereksinya kenceng banget.
terima kasih Mbak Ana, berarti saya nggak perlu ke sana lagi ya. Udah bagus katanya. Untuk kedua kalinya Ana marah. Anda tidak boleh lagi datang ke saya, Mas. Satu itu. Yang kedua, saat Anda ulang lagi dengan mematikan burungnya, dengan cara sembarangan datang ke orang yang Anda belum pasti itu siapa. Saya hanya berharap mati dan saya tidak bisa benahi lagi. Kemudian Ana nggak mau lagi hubungi beliau. Kalau tidak salah Ana blokir. Karena Ana kesal. Dia kejar Ana mati-matian suruh hidupkan burung. Sedangkan saat datang mati total bukan karena pola hidup. Tapi karena rusak. Sengaja dirusak oleh perempuan ini saudara. Dan dia buka di dekat Doli. Bahkan ada kontak yang menghubungi Ana. Ana berani bersumpah sekali lagi bahwa Ana tidak bohong. Ada laki-laki lain lagi, bukan Mas DS, yang menghubungi Ana. Mbak, yang buka di dekat Doli itu bukan Mbak Ana. Kok ngakunya Mbak Ana? Bukan. Anda siapa? Ya soalnya saya lihat fotonya juga beda. Saya pernah datang ke dia dan saya nambah 100.000. Saya diajak begituan, katanya spesial buat saya. Jadi selesai dipijat, saya suruh nambah 100 dan saya gituan sama dia. Nih perempuan ini. Yang diceritakan laki-laki kedua itu juga perempuan ini. Karena kontaknya ditunjukin ke Ana dan sama persis. Itu ya cerita soal terapis abal-abal yang mencoba mengusik Ana dengan pura-pura melamar pembantu, kemudian tanya internal mengenai terapi vitalitas, dan tahu-tahu buka dan hasilnya mematikan burung.